Aduh, kayak anu. Assalamualaikum Pak Penguji. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak Penguji? Apa kita sudah bisa mulai? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana pada pagi ini kita akan melaksanakan rancangan seminar aktualisasi ya. Ya, terima kasih Pak Mentor, Pak Penguji, Ibu Kos dan peserta ya Pak Lauden. Untuk memaksimalkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Kos. Silakan Ibu Kos. Oke, terima kasih Ibu Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya mengajak kita semua menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan aktivitas yaitu seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Seminar akan kita ikuti bersama selama 45 menit. 10 sampai 15 menit akan digunakan oleh peserta Pak Laode untuk memaparkan rencana aktualisasinya. Selanjutnya Pak Mentor, selamat datang Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ahmad Faisal Umar. Iya, terima kasih Bu, sama-sama. Dukungan Bapak sangat penting untuk Pak Laode bisa seminar. Terima kasih Bapak akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang disampaikan. Selanjutnya Bapak penguji kita, Bapak Arhan Fidaus. Terima kasih Pak. Bapak akan menggunakan waktu selama 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan terkait dengan rancangan aktualisasi yang dipaparkan. Untuk itu, kami silakan kepada Pak Laode memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin share screen. Ya.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah senantiasa kita agarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya mulai saja untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Insinyur Stince Wirianto MSI selaku coach. Yang saya hormati Bapak Ahmad Faisal Umar ST selaku mentor. Dan yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Serta Ibu Sumarni yang saya hormati selaku host pada kesempatan kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini di rancangan aktualisasi saya mengambil judul penyusunan standar operasional prosedur untuk bimbingan teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi. Jadi pengambilan judul ini tidak luput dari latar belakang sebuah masalah. Jadi munculnya judul ini dari penetapan isu melalui identifikasi isu, kemudian dicari prioritas isu yang ingin diangkat. Sebelum saya masuk ke latar belakang, di sini ada visi misi dari pemerintah Kabupaten Sigi yang diusung oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Bapak Muhammad Irwan dengan Bapak Samuel Yansen Pongi, yang mana visinya itu Kabupaten Sigi yang berdaya saing berbasis agribisnis. Kemudian misinya ada 5, yaitu pertama memantapkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing berbasis agribisnis. Ketiga, melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola, supremasi hukum dan HAM. Keempat, menguatkan kualitas ketertiban, keamanan, dan harmoni sosial. Kelima, melanjutkan pembangunan berkelanjutan berbasis bencana. Inilah visi misi yang diusung oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi. Kemudian untuk gambaran organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dari Peraturan Bupati Kabupaten Sigi nomor 8 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi memiliki 2 bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Di bidang perindustrian mempunyai tugasnya membantu kepala dinas merumuskan, menyusun, mengordinasikan, menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan. Adapun nilai organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pertama itu integritas, kedua produktif, tiga profesional, keempat kompetitif, dan kelima inovatif. Di bidang perindustrian memiliki 3 seksi. Yang pertama seksi industri hasil pertanian, kedua seksi industri hasil hutan, bahan bangunan, dan kerajinan, dan yang ketiga seksi logam, mesin, dan aneka. Adapun tugas fungsi dari peserta tertuang dalam Permen D nomor 41 tahun 2018, yang mana analisis jabatan dari peserta tersebut yaitu penyusun rencana bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan tugas pokok dari jabatan tersebut yaitu melakukan kegiatan penyusunan bahan di bidang rencana bimbingan teknis UMK. Masuk pada latar belakang, yang mana di latar belakang ini menyabarkan masalah yang diangkat pada rancangan aktualisasi ini. Mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mana fungsi dari ASN sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa CPNS sebelum diangkat menjadi PNS harus melaksanakan masa prajabatan selama 1 tahun, dan instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada CPNS selama masa percobaan tersebut. Kemudian berdasarkan Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, merupakan pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang terintegrasi untuk membangun integritas yang didasari pada nilai-nilai dasar PNS. Oke, langsung di tujuan Pak ya. Peran ASN. Langsung di tujuan Pak. Baik Bu. Jadi di sini tujuan dari rancangan aktualisasi ini melihat dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan itu, di mana kondisi saat ini di Disperindak sudah memiliki tempat pelatihan sendiri. Jadi tempat pelatihannya ini yang baru direalisasikan di tahun ini, karena sebelumnya untuk mengakomodir para pelaku IKM pelatihan bimbingan teknis ini masih mengambil fasilitas yang ada di luar dari Dinas Perindustrian. Misalkan ambil pelatihan BIMTEK-nya itu di Balai Latihan Kerja atau BLK. Tapi sekarang untuk kondisi saat ini, alhamdulillah Disperindak sudah memiliki tempat pelatihan sendiri. Jadi tempat pelatihan ini, dengan adanya tempat pelatihan ini, maka perlu diusung adanya standar operasional prosedur, di mana kegunaan dari SOP ini untuk melihat adanya tidak tumpang tindih tugas yang dilaksanakan seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Karena jangan sampai jika tidak ada SOP ini akan tumpang tindih tugas yang dilakukan para pegawai di Disperindak atau Dinas Perindustrian Perdagangan. Kemudian bila SOP ini tidak diperhatikan khusus, maka akan timbul beberapa dampak, yang mana dalam pelaksanaan bimbingan teknis tidak adanya SOP, maka akan terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas. Kemudian belum adanya SOP bimbingan teknis, maka tidak terwujudnya pelayanan yang berkualitas, tidak adanya petunjuk bagi para aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan bagi masyarakat, pengguna layanan tidak dapat mengetahui akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Maka dengan tujuan ini, maka ingin menyusun standar operasional prosedur untuk bimbingan teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi. Adapun untuk penetapan isu ini, ada identifikasi isu. Yang pertama itu belum optimalnya pelatihan bimbingan teknis pada pelaku IKM. Kemudian rendahnya kualitas sumber daya manusia dan jiwa wirausaha pada pelaku IKM. Kemudian belum adanya SOP untuk bimbingan teknis. Kemudian belum adanya pengujian penyusunan bahan bimbingan teknis. Ini beberapa isu yang diidentifikasi. Masuk pada identifikasi isu dengan teknik USG. Yang pertama, belum optimalnya pelatihan bimbingan teknis pada pelaku IKM. Seperti yang tampil pada slide ini, dari poin pertama sampai poin keempat, yaitu pada poin ketiga, merupakan isu yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi sebuah isu yang ingin dicari solusi pemecahannya, yang mana belum adanya SOP untuk bimbingan teknis.
Dari urgensi skornya 5, seriousness skornya 4, dan growth skornya 4. Jadi untuk urgen 5 ini, bila isu tersebut termasuk dalam kategori sangat penting untuk segera diselesaikan, karena pelaksanaan pelatihan BIMTEK perlu ada petunjuk dalam melaksanakan tugas agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Dalam segi urgensi, skor 5. Kemudian skor 4 untuk seriousness. Jadi isu tersebut berstatus gawat, mengingat pelaksanaan pelatihan BIMTEK akan segera dilaksanakan pada bulan Juni ini. Kemudian untuk skor 4 growth, isu tersebut akan berkembang cepat apabila tidak segera ditindaklanjuti, maka dalam pelaksanaan pelatihan BIMTEK akan terhambat dengan persoalan ketidaktahuan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedurnya. Jadi sebab akibat melalui diagram fishbone. Dari faktor orang, di sini ada terdapat tumpang tindih tugas dan kewenangan pada pelaku kegiatan, yang mana nanti para pegawai tidak mengetahui tugas apa yang sebenarnya mereka harus kerjakan. Kemudian di sini SDM yang ada kurang inisiatif. Jadi para pegawai yang berada di Dinas Perindustrian masih kurang kreatif untuk mengambil sebuah tugas yang ada pada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian untuk faktor lingkungan, sini partisipan yang belum siap, yang mana belum siap di sini diobjekkan pada eksternal, ya, lingkup eksternal itu objeknya para pelaku IKM, yang mana belum siap untuk dalam menjalankan SOP ini karena belum mengerti dan memahami bagaimana alur SOP BIMTEK tersebut. Jadi Oke Pak Laude, langsung direncana waktu Bapak 2 menit lagi. Oh ya Bu, baik. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja. Nah, jadi ada 5 kegiatan dalam rencana aktualisasi ini. Kegiatan pertama itu persiapan pelaksanaan aktualisasi, kedua penyusunan rancangan SOP, ketiga uji coba SOP bimbingan teknis, keempat evaluasi penyusunan SOP bimbingan teknis, dan yang kelima penyusunan laporan kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama, jadi kegiatan pertama ini ada 3 tahapan. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan kepala bidang, ketiga melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Yang outputnya itu pertama adanya persetujuan dan arahan dari mentor serta tersedianya catatan-catatan hasil dari konsultasi, kemudian persetujuan dari dan arahan dari kepala bidang, dan catatan-catatan hasil dari koordinasi berupa saran. Adapun nilai, adapun keterkaitan antara nilai dasar PNS yaitu aneka, akuntabilitasnya ada tanggung jawab, kejelasan target, nasionalismenya ada musyawarah, etika publiknya ada bersikap hormat, terbuka dan sopan, dan anti korupsinya ada tanggung jawab, berani dan peduli. Untuk keterkaitan dengan agenda 3 atau kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, itu untuk role of government-nya yaitu koordinasi dan sinergitas. Manajemen ASN itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, dan pelayanan publiknya yaitu partisipatif dan transparan. Kegiatan kedua itu tersedianya referensi tahapan-tahapannya itu mencari referensi atau dokumen pendukung pembuatan SOP, kemudian penyusunan konsep SOP BIMTEK, melakukan fokus group discussion, melakukan perbaikan terkait SOP. Dan outputnya tersedianya referensi atau dokumen pendukung SOP, tersusun konsep SOP, adanya catatan hasil saran dan kritik, kemudian adanya hasil perbaikan dan penyusunan SOP. Nilai dasarnya itu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi.
Untuk kedudukan dan peran PNS ada pelayanan publik, full of government, dan manajemen ASN. Kegiatan ketiga yaitu tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor, kepala bidang, serta koordinasi dengan rekan kerja. Kedua, melaksanakan sosialisasi dan simulasi terkait SOP. Kemudian finalisasi dan penyempurnaan SOP yang telah diuji. Kemudian di sini ada nilai dasarnya itu akuntabilitas, nasionalisme. Sebenarnya di sini ada etika publik, kemudian komitmen mutu, anti korupsi. Sedangkan kedudukan dan peran PNS-nya itu ada pelayanan publik, full of government, dan manajemen ASN. Kegiatan keempat, ada 3 tahapan, yaitu membuat kuesioner untuk memvalidasi SOP, memberikan kuesioner kepada sampel, baru itu mengumpulkan data hasil kuesioner. Jadi ada keterkaitan agenda 2, yaitu nilai dasarnya. Untuk nilai dasar PNS itu ada akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian keterkaitan agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NTRI, ada pelayanan publik, full of government, dan manajemen ASN. Kegiatan kelima, ada 3 tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor dan coach, kemudian penyiapan laporan rangkuman serta catatan dalam kegiatan aktualisasi, dan terakhir penyusunan laporan. Jadi ada nilai dasarnya untuk keterkaitan agenda 2, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu. Kemudian keterkaitan agenda 3, kedudukan dan peran PNS, itu ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan rule of government. Adapun jadwal kegiatan, untuk kegiatan pertama persiapan pelaksanaan aktualisasi, insya Allah akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Juni. Kemudian kegiatan kedua penyusunan rancangan SOP, insya Allah akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni. Kegiatan ketiga uji coba SOP bimbingan teknis, insya Allah minggu ketiga dengan minggu keempat di bulan Juni. Kemudian evaluasi penyusunan SOP bimbingan teknis, insya Allah minggu keempat di bulan Juni. Dan terakhir, kegiatan terakhir penyusunan laporan kegiatan aktualisasi di bulan Juli minggu pertama. Ya, mungkin itu saja hasil pemaparan dari rancangan aktualisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan rancangan aktualisasi yang telah disampaikan oleh peserta Pak Laode. Selanjutnya kami silakan kepada mentor untuk memberikan penguatan. Silakan Pak, waktu yang disediakan. Mute dulu suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Coach dari Balai Diklat Provinsi, yang kami hormati penguji dan auditor sebagai peserta Iksar. Penguatan dari kami di sini untuk memberi gambaran umum ini, bahwa yang dimaksud dengan Balai Latihan Kerja sungguhnya itu adalah sentra IKM yang dibangun oleh Dinas Perindak Kabupaten Sigi. Jadi dia di dalam sentra itu ada tempat untuk melakukan pelatihan bagi para IKM. Jadi bukan yang dimaksud di sini, nanti ada salah persepsi bagi penguji, Balai Latihan Kerja seperti yang ada di BLKI yang mempunyai struktur khusus untuk pelatihan. Jadi yang ada di sini yang kita bangun adalah yang mempunyai fasilitas untuk latihan kerja bagi IKM. Nah, untuk itu kami menyarankan kepada Bapak Laode membuat suatu SOP, karena barang ini baru dibuat tahun 2020 sentra kami untuk UPT yang akan unit pelaksana teknis di sana untuk melakukan pelatihan apabila ada
IKM akan mempergunakan alat-alat tersebut di atas, di sana itu di Desa Jono. Jadi bentuknya yang dimaksud SOP di sini adalah sistem operasional prosedur kerja operasikan mesin-mesin dalam rangka memanfaatkan alat yang ada di sana. Jadi bagaimana nanti para pegawai yang ditunjuk bisa memanfaatkan mesin-mesin yang ada di sana. Nah, karena kita kekurangan aparat dan lagi pula sentra ini masih tahap belum peresmian ya, baru tahap kedua, makanya perlu ada aparatur tersendiri yang nanti menangani di sana sehingga pemanfaatan mesin yang akan digunakan oleh para IKM pelaku usaha itu bisa lebih tertata dan lebih teratur. Nah, itu yang dimaksud dengan balai latihan SOP untuk balai latihan. Jadi sesungguhnya bukan balai latihan, nanti ada gambaran bahwa balai latihan kerja seperti yang ada di BL dan tua, bukan seperti itu. Jadi kita hanya sentra untuk khusus IKM dispesifik lagi mebel kayu dan rotan. Jadi dia lebih spesifik ke bahan baku tertentu, mebel kayu dan rotan. Nah, jadi bukan seperti yang digambarkan balai pelatihan kerja yang semua jenis usaha harus ada SOP-nya, bukan. Kita lebih kecil lagi sehingga SOP-nya itu yang dibuat nanti Pata itu lebih sederhana untuk bagaimana memanfaatkan sentra tersebut. Itu ya dari kami. Terus yang kedua untuk waktu yang sudah ditetapkan oleh Pak Laude, memang betul untuk kita akan rencana pada minggu pertama ada try and error uji coba untuk pemanfaatan alat itu dan akan menempatkan beberapa atau ASN yang baru untuk mengelola sentra tersebut di sana, sehingga pada saat nanti pemanfaatannya oleh masyarakat setempat itu sudah ada ASN yang mengerti tentang SOP pelaksanaan pemanfaatan alat tersebut dan metode kerja untuk jenis rumah produksi mebel kayu dan rotan. Jadi di sana ada dua, ada mebel kayu dan mebel rotan yang butuh SOP masing-masing. Jadi kalau untuk mebel kayu bagaimana, untuk mebel rotan bagaimana. Jadi ada dua di sana di Desa Jono itu. Selanjutnya untuk saya tekankan lagi waktu. Kemarin kami masih konsultasi dengan para pimpinan karena ini akan dirangkaikan dengan peresmian, jadi kemungkinan agak meleset 1-2 hari dari waktu ditetapkan oleh Pak Laude. Untuk sementara penguatan kami untuk SOP yang dimaksud itu demikian dulu. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian penguatan dari Pak Mentor bahwa apa yang akan dilakukan oleh Pak Laude ini sangat penting dan sangat baik untuk bagaimana menunjang ya penggunaan dari BLK yang ada sebagai sentra ya sebagai sentra IKM memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada. Terima kasih Pak sudah memberikan penguatan karena Bapak sebagai mentor sangat penting dan sangat menentukan bagaimana Pak Laude bisa melakukan rancangan aktualisasi yang telah disusunnya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami silakan kepada Pak Penguji untuk menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Stinca selaku rancangan aktualisasi pagi hari ini untuk Pak Laude Angkatan 2023. Terima kasih banyak juga untuk Pak Mentor yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir menemani di Zoom meeting ini. Dalam seminar rancangan aktualisasi Pak Laude, terima kasih banyak sudah memberikan gambaran umum tadi, gambaran umum yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, terutama di sentranya. Terima kasih banyak. Catatan-catatan kecil terkait dengan laporan ini dan kegiatan yang akan dilaksanakan Pak Laude. Terima kasih banyak Pak Mentor, nanti minta bantuannya untuk memberikan saran dan bantuan
terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kurang lebih 30 hari kerja pada saat Pak Laude off kampus. Untuk Pak Laude, ya, yang pertama yang saya koreksi adalah nanti tolong dibicarakan teman-teman angkatannya, angkatan 70, untuk mendesain sebuah cover yang unik ya, yang menggambarkan bahwa ini adalah ciri khas angkatan 70. Nanti bicarakan dengan semua angkatan ya, bukan hanya di kelompok ini. Di kemudian hari pada saat penyusunan laporan covernya sudah harus seragam ya, dan mencerminkan angkatan. Yang membedakan nanti hanya dan karakter nantinya. Baik, Pak. Kemudian kata pengantar. Saya masuk di kata pengantar. Ada ucapan terima kasih kepada Pak Bupati ya. Di situ ditulis adalah selaku pimpinan tinggi. Tuliskan Bupati Kabupaten Sigi. Ya. Kemudian di nomor 2-nya di situ ada saya baca selaku kepala balai. Mohon maaf kami bukan balai tapi badan. Ya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua yang saya ingin koreksi adalah daftar isi. Di setiap bab per babnya, misal bab 1, 2, itu di bold, kasih bold tulisan. Kemudian di bab 1 pendahuluan ya, terkait dengan peraturan negara nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS titik, bukan disambung tentang pelatihan dasar yang diberikan kepada CPNS adalah pendidikan, itu sudah pengertian ya. Kalau kita bicara aturan tentangnya tentang apa, titik. Mau bahas yang lain silahkan, tapi di titik dulu ya. Kemudian saya pindah ke tabel ya. Tabel rancangan aktualisasi ya. Saya lihat di kontribusi terhadap visi misi. Kalau kita kontribusinya terhadap visi misi, cantumkan itu misi berapa. Misi ini ada 5, kalau saya tidak salah di Sigia 5 apa 6. Itu misi nomor berapa untuk menguatkan kualitas ketertiban, keamanan, dan harmoni sosial. Ya, itu tuliskan misi nomor berapa. Karena tidak semua nanti pembaca yang di luar sana paham ini misi nomor berapa. Apakah misinya hanya 1 atau ada berapa. Kemudian yang kedua, ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Mentor bahwa titik fokusnya hanya kayu dan rotan. Ya, saya fokusnya hanya kayu dan rotan. Dalam penyusunan SOP, standar operasional prosedur ya, itu ada berapa nanti SOP yang dibuat. Terkait tadi yang sudah disebutkan Pak Mentor, itu ada 2 yang fokusnya antara kayu dan rotan. Nah, dalam penyusunan SOP itu, 1 saja kayu itu ada banyak SOP-nya. Jangan nanti pada saat penyusunan aktualisasi kita ketemu lagi di ujian, saya akan menagih berapa banyak sih SOP yang harus dibuat di dalam khususnya tadi itu sentra balainya itu di kayu dan rotannya. Nah, kalau saya yang menyusun ya fokus untuk latsar SOP itu bisa banyak saya buat. Apa saja saya akan mulai SOP. Ya. Jadi nanti tolong dititik fokuskan nih, diruncingkan SOP-nya ada berapa nanti yang akan dibuat. Karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Mentor bahwa fokusnya adalah kayu dan rotan. Nah, di kayu berapa, di rotan berapa? Atau hanya kita fokus di 30 hari ini kayu dulu atau rotan dulu? Ya, nanti diruncingkan nih kegiatannya nih terkait dengan pembuatan SOP. Jangan sampai nanti jadi bias. Ya. Tapi kalau saya tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menyusun SOP ini, hanya mencari referensinya yang sedikit lama, kemudian mempraktekannya itu uji cobanya. Ya. Apalagi belum disosialisasikan nanti.
Kemudian ada beberapa keterkaitan substansi mata pelatihan, Pak Laude. Pertama terkait dengan nilai-nilai dasar profesi SN yang masih kurang nilai-nilainya menurut saya. Padahal masih bisa banyak dimasukkan. Tolong dianalisis lagi, ya. Contohnya di kegiatan 2 tahapan 1. Hanya ada 3 nilai-nilai dasar profesi SN. Tolong dianalisis lagi, ya. Kira-kira nilai apa yang akan Bapak terapkan pada saat pelaksanaan pelatihan itu? Dan tidak menutup kemungkinan pada saat pelaksanaannya nilai-nilai yang lain akan muncul, itu bisa nanti ditambahkan pada saat penyusunan laporan aktualisasi. Kemudian selanjutnya adalah, nah, pada saat di kegiatan 3 uji coba SOP itu ada melakukan sosialisasi dan simulasi terkait SOP. Ini apakah langsung simulasi saja, tidak membutuhkan suatu undang sosialisasi untuk mengundang rekan-rekan kerja Pak Laude ini untuk mensimulasikan SOP ini. Jangan nanti kita tiba masa tiba-tiba langsung, ayo kita sosialisasi. Ada nggak yang mau disosialisasikan orang? Ya, sebenarnya kita harus membutuhkan satu undangan sosialisasi. Ya. Nanti masukkan saja di tahapan. Sosialisasinya tatap muka atau gimana? Sebaiknya tatap muka. Karena kita kan langsung praktek langsung. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian di kegiatan 5, Bapak cantumkan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi. Sebenarnya tidak perlu lagi dimasukkan di dalam laporan rancangan aktualisasi. Karena ini memang kewajiban Bapak, ini bukan termasuk dari gagasan isu yang harus diselesaikan. Kegiatan menyusun Bapak laksanakan di ujian aktualisasi kurang lebih 30 hari mendatang, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan jadwal rancangan aktualisasi. Jadi pada saat Bapak menyusun laporan aktualisasi, tolong dirinci hari per hari, tanggal per tanggal. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Biar kami tahu pemanfaatan waktu selama kurang lebih 30 hari kerja ini termanfaatkan dengan benar-benar tidak hari ini. Ada tidak waktu yang Bapak tidak manfaatkan? Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi 30 hari ini harus termanfaatkan betul-betul. Harus betul-betul aktualisasi ini dikerjakan. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Ya. Kemudian kemarin kan Bapak sudah menyusun rencana aksi bela negara. Itu masukkan di dalam laporan ini. Karena itu akan Bapak realisasikan bersama dengan kegiatan-kegiatan aktualisasi. Ya. Contoh menjaga lingkungan. Ya. Itu semua nanti Bapak akan realisasikan, akan Bapak kerjakan, terapkan, biasakan bersamaan dengan kegiatan dan tahapan rencana aktualisasi. Kemudian Pak Laude saya sampaikan, rencana aksi bela negara, nilai-nilai dasar profesi SN yang sudah Bapak analisis, yang Bapak masukkan di setiap tahapan kegiatan Bapak, jangan hanya menjadi sebuah tulisan. Tapi itu betul-betul dihabituasikan, dibiasakan pada saat Bapak melaksanakan setiap tahapan-tahapan kegiatan. Ya. Contoh, nilai kesopanan, nilai tanggung jawab, disiplin, itu betul-betul Bapak terapkan. Jangan hanya menjadi sebuah tulisan saja. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena tahapan-tahapan ini selain menyelesaikan isu yang ada, kegiatan dan tahapan, selain menyelesaikan isu yang ada, juga untuk Bapak membiasakan diri menerapkan yang ada di profesi ini. Dan saya minta kepada Pak Laude, jangan hanya Bapak saja yang menerapkan. Ajak rekan-rekan kerja Bapak untuk bersama-sama menerapkan. Tebarkan nilai-nilai kebaikan ini kepada rekan-rekan kerja yang ada di lingkup kerja Bapak. Bukan mengajarkan, tapi setidaknya Bapak tunjukkanlah. Kalau disiplin, nilai disiplin, betul-betul Bapak tunjukkan Bapak disiplin. Sopan, Bapak sopan. Ya.
terutama bertemu dengan atasan, rekan kerja. Ya. Bapak betul-betul tunjukkan dan Bapak tebarkan nilai-nilai ini kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah tolong jaga kesehatan selama kurang lebih 30 hari dalam aktualisasi. Ya. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya musim COVID. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pada saat berada di lingkup kerja. Kemudian kita berkonsultasi dengan coach, laporkan setiap kegiatan dan tahapan yang sudah Bapak Laude lakukan, ya, agar coach mengetahui sejauh mana Pak Laude mengerjakan kegiatan dan tahapan-tahapan aktualisasi ini. Untuk memudahkan Bapak juga dalam penyusunan laporan aktualisasi nantinya. Tetap lakukan bimbingan, mau WA, mau by phone, mau tatap muka nanti dengan Ibu Stince, silakan berdiskusi dan atur waktunya. Karena Ibu Stince juga sangat padat jadwalnya, ya. Harus setiap saat, tapi tanyakan kesediaan dari coach. Kemudian tetap konsultasi juga dengan mentornya, kita saran dan pendapat mentor, masukan mentor, karena mentor yang lebih tahu lingkup kerja, lingkungan kerja, ya, mentor lebih berpengalaman, sudah melewati beberapa proses-proses masalah yang sudah diselesaikan oleh mentor, itu untuk memudahkan Bapak juga dalam mengerjakan setiap kegiatan, kemudian memudahkan Bapak dalam langkah untuk bekerja, ya. Pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Karena Pak Mentor sudah lebih berpengalaman dari Bapak, minta saran dan masukannya. Kemudian sampai bertemu di 30 hari mendatang, Pak Laude, untuk menyelenggarakan ujian aktualisasi. Lengkapi semua bukti-bukti OTP yang ada, jangan sampai ada yang terlewatkan, karena itu akan saya tagih dan akan saya periksa kembali pada saat kita ujian aktualisasi. Ya. Sukses selalu buat Pak Laude, mudah-mudahan dipermudah dalam setiap langkah pekerjaan. Sekian dari saya kembalikan ke Oke, terima kasih Pak Penguji yang telah memberikan banyak masukan, perbaikan, dan saran. Jadi catatan-catatan Pak Laude tolong diperhatikan bahwa SOP yang dibuat itu fokus, ya, fokus pada mungkin rotan dan kayu, dan sehingga bisa, karena di situ mitranya dengan IKM rotan dan kayu, dan juga menambahkan nilai-nilai, ya. Dan kegiatan kelima tidak perlu dimasukkan, ya, mungkin bisa diganti dengan kegiatan rencana kegiatan aksi bela negara yang dilakukan secara bersama dengan teman-teman, ya, bisa dilakukan itu, dan jadwal dibuat per tanggal, ya, jadwal dibuat per tanggal supaya tidak bisa dipantau sejauh mana. Dan jangan lupa setiap minggu masukkan di Kolabcar apa yang menjadi kegiatan dan bukti-buktinya. Ya, ingat Pak, ya, itu saya ingatkan lebih awal karena kami dengan Pak Arhan akan memantaunya melalui Kolabcar. Terima kasih, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian seminar kita pada kesempatan ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak Penguji, Pak Mentor, Ibu Coach, dan Pak Laude, serta Pak Koko. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Pak Laude, sudah selesai ya seminarnya. Saya mohonnya minta tolong Pak Laude, tolong delete ya, karena kita akan lanjut dengan peserta kedua ya, teman yang kedua. Ya, terima kasih Pak. Pak Mentor. Ya, silakan delete Pak ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak.